Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya kali ini ingin sharing film judulnya Swept Away. Bagus banget. Gini, jadi ada ceritanya orang yang bisa naik kapal, bukan kapal pesiar, tapi kapal ini, kapal boat, kapal apa ya? Kapal pribadi, kapal private namanya apa ya? Kapal pesiar aja kan mahal harganya. Nah, ini kapal pesiar pribadi gitu. Jadi yang kapal lebih kecil tapi hanya kalangan sendiri. Tapi bisa banyak orang. Tapi bukan kapal pesiar, tapi itu aja udah mahal. Kapal pesiar kan mahal. Nah, ini kapal lebih kecil, bisa muat banyak orang, harga lebih mahal. Dan pokoknya orang yang bekerja di situ pun juga dibayar mahal sama penggunanya, sama pelanggan. Nah, menariknya ini ada keluarga kaya sama koleganya, sama kerabat nyewa kapal. Nah, ini kan kelakuannya kaya banget. Jadi yang terlebih yang wanitanya, yang istri dari pria, jadi berlibur naik kapal. Nah, waktu mendarat aja dia udah bilang, waktu di Pier Dermaga dia udah bilang kapalnya jelek banget. Jelek maksudnya itu aja, kalau orang biasa itu udah ngeliat bagus lah, wow gitu, bagus lah ya dia lihat. Jadi dia pengen kapal yang lebih bagus lagi, tapi itu aja udah sederhananya aja udah bagus kalau saya ngelihat. Udah itu masuk kapal, kaptennya segala mau salamin gitu, dia nggak hus gitu aja, nggak hus gitu, cuman di ini aja apa, nggak ditoleh, nggak diladenin, padahal mau kasih tangan kayak gitu. Oke, kemudian masuk ke kapal, dianterin nih sama seorang Pablo apa ya, sama seseorang pelayan ke kamarnya. Dia gila, dia nggak bilang gila kali, kamar kecil banget, ngomong nggak enak gitu, terus gitu. Perempuannya bukan remaja lagi loh, udah berumur. Jelek, dia bilang kayak gitu, kamar jelek gini. Ya udah, akhirnya berlayar, ya udah dikerjain. Misalnya kopi, dia minta sama pelayannya, saya minta yang baru. Kamu pikir saya tidak membayar Anda, saya membayar Anda, jadi saya minta kopi yang baru kayak gitu. Kemudian misalnya dia nggak sengaja ngelihat gitu, pelayannya nggak sengaja ngelirik itu tuh wanita muda, ya udah dibiarin, cuman kayak dikerjain macem-macem deh dikerjainnya. Dimarah-marahin, saya minta makanan minta ini, minta itu. Nah, saking minta diganti apanya, minta ini, saking jengkel dia cerita ke kaptennya itu cuma bilang, tugas kita hanya seperti orang bodoh yang harus selalu tersenyum. Kita dibayar untuk itu. Jadi biar itu orang kaya bisa bayar, kita ikutin dia. Kita dibayar untuk itu, bukan untuk yang lain. Jadi terserah gitu, mau memperlakukan keke bagaimanapun, yang penting jangan sampai melanggar hukum. Kalau sampai dia ngelecehin, ya karena dia sudah membayar, udah terima. Kecuali dia sampai yang keji banget, misalnya sampai melakukan kejahatan penusukan atau pelecehan bagaimana kayak gitu, itu baru diproses hukum kan, nggak perlu diladenin. Tapi ini kalau minta makanan enak, minta ganti kopi yang enak, minta kamar yang selalu bersih, itu lain cerita semua. Sewaktu-waktu wanita itu terbangun dan telat, jadi ditinggal sama rombongannya, sama suaminya juga, ke suatu pulau atau ke suatu tempat. Kan ini berlayar, jadi itu banyak pulau-pulau, gugusan pulau-pulau gitu. Akhirnya karena telat, dia minta dianterin sendiri sama si pelayan yang sering dia jutekin ini. Kalau yang pelayan lain kan selalu iya nyonya kayak gitu. Ini yang satu pelayan nih nggak mau digituin, ya cuma film namanya. Udah akhirnya dianterin, dimarah-marahin di jalan, cepet ini apa gini itu. Bisa nggak ngerti lah diapain, saya juga sampai lupa, diocehinnya macem-macem. Akhirnya di tengah jalan nggak tahu kenapa itu kapal mogok, mesinnya kepanasan atau kurang bensin atau ada
businya rusak sehingga perlu diamplas, nggak ngerti, mau mati mesin mendadak. Udah coba tarik semuanya nggak ini. Dia udah periksa kayaknya bener. Ya mungkin busi atau emang karena disengaja di film dibuat mati. Akhirnya terdamparlah mereka di kapal itu. Jadi sampai berhari-hari gitu. Sampai suatu-waktu dia ngeliat kapal dan dia ngeliat ada pistol ini sonar, signal itu, pelempar signal. Saya mau nembak perempuan itu, saya mau ngeletusin si laki itu. Jangan, enak itu mercu suara di kapal saya ini. Akhirnya si perempuan nggak sengaja nembak ke tuh kapal. Udah akhirnya tuh kapal kempes, kena petir, kena hujan segala, bergelayutan berhari-hari. Nah udah gitu si itu ditawarin juga sebelumnya ikan walaupun kecil, dia tetap dikata-katain, dilempar, dibuang ininya. Dia masih bisa nahan lapar, kemarin-kemarinnya baru makan enak mungkin. Akhirnya akhirnya setelah kapalnya meletuskan karetnya itu, satu sisi aja dia ada dua lubang gitu, ada 2 lubang angin. Yang satu sisinya itu masih selamat. Akhirnya dia bisa, itu pantai, dia terombang-ambing di pantai, itu ada pantai. Dia bilang ya udah, akhirnya ke pantai itu. Di pantai itu akhirnya lapar kan. Si laki itu lebih cepat bisa beradaptasi orang lapangan, nggak manja. Minum dia bisa ngumpulin dari tetesan air hujan Nah si perempuan tuh nggak bisa, air laut asin. Dia nggak ada inisiatif nyari gelas, nyari sesuatu yang buat ngumpulin, nggak tahu kenapa deh. Akhirnya dia kehausan dan dia nggak sengaja, dia terus ngintilin tuh laki. Kalau laki lagi kemana tuh, lagi nyari ikan atau tiba-tiba nanti air minumnya diambil. Sampai dia udah nggak tahan, dia ngeliat tuh laki berhasil nangkap lobster sama ikan. Dia bilang, berikan saya ikan, saya bayar kamu. Dia bayar pakai jam tangan. Tahu nggak ini jam tangan berapa? $10.000. Dia lemparkan jam tangannya, itu lempar. Dia bilang di sini nggak berlaku kayak gitu. Saya nggak butuh uang Anda, uang dari suami Anda juga kayak gitu. Ya kayak gitu diperlakuinnya. Akhirnya yang saya minta, kamu cuci baju saya, kayak gitu-gitu. Enak aja dalam hatinya dia, tapi dia makin lapar, akhirnya dia cuci. Ya udah gitu dia minta lagi, nanti lapar lagi itu. Ya macem-macem, si laki juga stres sekali. Ya sampai mau dijadiin istri, ceritanya begitu. Ya akhirnya ya namanya cuman laki perempuan, terus udah mau dijadiin istri, dilecehin kan, suruh nari, disuruh joget kayak gitu. Sampai suatu waktu sekarang saya mau ngeliat badan kamu kayak gitu. Lakinya juga nakal nih ya, namanya terpencil gitu kan, di tempat terpencil. Saya mau lihat badan kamu, dia ngomong ke perempuan itu. Dia tadinya kesel jadi ini kan, jadi dia pengen bales. Udah akhirnya tuh perempuan marah, dorong, dasar kamu pemerkosa segala kan. Udah ditinggal, musuhan lagi ceritanya. Cuman mereka lagi berdua aja di pulau terpencil itu. Udah akhirnya dia ngeliat lagi tuh ada makanan dia nggak ini, ya udahlah, dia kayak rada nyerah. Dia baikin, dia mulai ciumin tuh kaki tuh laki. Akhirnya tidur bareng sampai akhirnya si laki kasihan, dikasih makan kayak gitu. Ya mereka tidur bareng, terus diajarin nangkep ikan bareng, nangkep hasil laut bareng, dan tuh perempuan jadi nggak manja. Akhirnya suatu waktu tuh perempuan ngelihat kapal datang, dia juga nggak mau. Dia jadi kayaknya itu pengen ngerjain tuh laki, tapi jadi sayang. Jadi ya begitu ya, mungkin kalau perempuan mungkin ceritanya itu romansa ya, romansa perasaan. Kalau lelaki kan ya bukan perasaan aja tapi logika kan. Makanya waktu si perempuan udah ngerasain sayang kayak gitu, ada kapal lewat segala, dia bilang enggak. Dia diem, nggak manggil tuh kapal. Jadi tertutup, akal sehatnya itu, logikanya tertutup oleh lagi sayangnya sama tuh lelaki. Nah itu kapal pertama. Kapal kedua, sewaktu-waktu saat mereka tertidur dan terbangun di pagi hari, ngelihat ada kapal mendekat.
tuh perempuan udah bilang jangan, saya mau hanya sama kamu. Karena perempuan kan perasaan, lagi terbawa perasaan tuh, perasaannya lagi kuat. Nah lelaki kan pakai akal sehat, makanya dia bilang saya membutuhkan bukti, saya ingin realita. Nah mungkin perempuan itu nggak hidup, dia tahu tuh perempuan nggak hidup di zona realita, tapi zona apa ya, zona perasaan, zona yang nanti nggak jelas, zona yang nggak jelas hanya perasaan saja, padahal kan perlu realita. Udah akhirnya tuh laki panggil tuh kapal, datengin tuh kapal, berenang rada ke nyamperin tuh kapal, akhirnya tuh kapal manggil suaminya, suami dikasih ciri-cirinya di dermaga dicari, akhirnya ketemu dan udah emang dapat info ada kehilangan kapal gitu, akhirnya tuh suaminya datang. Udah akhirnya di hotel segala, akhirnya dia si laki yang tadi pelayan dikasih hadiah sama suaminya, sama orang suaminya, pembantu suaminya. Tapi karena perasaan itu, karena ia mau membuktikan dan perempuan itu juga lagi sayang-sayangnya masih terbawa suasana, sampai teleponan tuh, laki nelfon ke hotel, hubungin sama itu, akhirnya bicara. Terus si perempuannya bilang masih terbawa perasaan, masih mencintai gitu. Padahal dia udah bersuami loh. Waktu di pantai emang dia bilang, kamu sukanya yang wanita lebih muda kan? Enggak, saya mencintai wanita. Saya ini laki, pria, ingin wanita. Mungkin bukannya remaja wanita perempuan, tapi dia emang sukanya wanita gitu. Ya emang dia jadi terima apa adanya. Cuman itu jadi di alam khayal, alam perasaan aja. Betul, di realitanya dia bilang tuh, perempuan bilang waktu tuh laki bilang iya sayang, dia pengen lebih lanjut ini, padahal tuh perempuan sudah menikah tapi masih terbawa perasaan. Si perempuan bilang kamu besok kamu antar surat ke saya, taruh resepsionis, jangan ada yang tahu, bilang hanya untuk saya akan baca dan mengikuti isi surat tersebut. Akhirnya malam diantar, pagi itu suaminya rada jeli nih, karena mungkin ada perasaan juga kan, lelaki itu perasaannya pakai logika, ada perasaan ada logika, dia mungkin tahu dia ini berhari-hari sama ini lelaki ini bisa sesuatu terjadi, dikhawatirkan. Benar, dia ikutin insting tuh lelaki dan menemukan waktu si perempuan ke ini kan mungkin hotel kecil gitu, jadi perempuannya turun ke bawah dan tanya resepsionis ada pesan nggak untuk saya. Tuh resepsionis juga rada ragu, kayaknya dia nggak mau sampai ketahuan, tapi si itu ngeliatin ini yang untuk kamar sekian, ada di nomor sekian, di rak nomor sekian ada surat belum dikasih. Akhirnya tuh perempuan nggak perhatiin lagi, dia cuma pergi, hanya ada ini. Laki bilang ke pelayannya ambilin surat itu. Tuh perempuan tuh resepsionis juga takut kan, akhirnya dikasih. Ya udah dikasih, dia baca ini surat dari itu pelayan yang kemarin terdampar bersama tuh perempuan. Kemudian udah dia lihat nih, ini akhirnya dibawa pergi. Tuh dia bilang ke perempuannya, suruh waktu di helikopter, kamu tolong kasih tip ke ini. Dia tahu ini perempuan manja, kurang pengetahuan, hanya perasaan aja. Iya, perasaan lagi sayang uang atau perasaan lagi banyak uang, jadi hanya perasaan suka sama tuh ini yang pernah hidup bersama waktu terdampar. Kamu kasih tip ke pelayan lain gitu kan, ada amplop ditutupin uang yang adalah surat dari itu pelayan sebetulnya yang terdampar itu. Saya menunggu kamu di dermaga paling akhir, kapal paling terakhir, dermaga ujung kapal paling terakhir. Dia kasih, tuh perempuan nggak tahu apa-apa, dipikir itu pelayan nggak ngasih surat, nggak ngasih apa. Tapi suami itu laki itu pinter, jadi perasaan ada, logika ada. Kalau wanita ya memang lebih ke perasaan aja. Kalau lagi perasaannya happy, lagi perasaannya gimana, dia hanya perasaannya itu. Jadi kalau yang ya rada repot, memang rada repot kalau berbicara perasaan, tentang perasaan ke wanita. Kalau laki juga melihat kan wanitanya bagaimana, kalau perempuan ngelihat nih hidupnya ini bakal bagaimana. Tapi kalau perempuannya udah
posisi kaya lain lagi. Mungkin lihat pria yang biasa aja juga ya udahlah, apalagi pernah ini bersama kan. Apalagi kalau misalnya prianya nggak terlalu nuntut macem-macem, nggak aneh-aneh, bisa menggoyahkan, bisa meletupkan sesuatu di wanita yang telah berumur, bukan muda lagi, kayak gitu. Akhirnya tuh lakinya itu nggak bisa dilihat sama tuh perempuan udah naik helikopter, udah pada dikejar. Tuh laki mikir nih perempuan ninggalin dia, si perempuan juga berpikir nih laki nggak serius, nggak nyamperin dia, nggak ngasih surat ke hotel atau telat, kayak gitu. Jadi ceritanya kayak gitu teman-teman. Jadi balik lagi nih soal soal insting sifat laki sama perempuan. Laki lebih ke logika, berpikir, dan perasaan tuh dimix, dicampur jadi logika, perasaan nggak ngalahin logika ngontrol perasaan, mantau dia. Kalau perempuan tuh tergantung, dia perasaan lebih dominan, perasaan, moodnya itu lagi bagaimana. Kalau dianya belum kaya, mungkin mau kaya, dia mungkin lebih mau fortune, kekayaan, tapi perasaannya itu ngejar laki yang gimana, mungkin yang kaya gimana. Tapi kalau perempuan sudah kaya, sudah ngumpul uang, terus ketemu perasaan sama suatu laki yang biasa aja, misalnya dia perempuannya mungkin lebih berumur, lakinya lebih muda, mungkin dia nggak apa-apa, dia mau ngejar balik lagi ke laki yang lebih muda, karena mungkin sudah tidak terlalu tahu lah, dia mulai berumur, telurnya segala mungkin lebih lebih susah punya anak kayak gitu, udah lebih akan tidak produktif lagi untuk melahirkan kayak gitu. Mungkin cari laki yang lebih muda, lihat perasaannya, atau bosen sama laki yang kaya, dia cari yang ini. Itu balik ke perasaan semua tuh kalau perempuan. Itu aja teman-teman yang saya mau share, semoga bermanfaat. Ya kita pakai akal sehat saja, yang perempuan juga harusnya akal sehat, jangan terlalu over perasaan. Nggak ngerti kenapa ya, soal mungkin sudah habit dari dia waktu muda, bahwa tentang dari muda itu pakai perasaan terus, jadi perasaan itu yang dominan, ya serba repot. Karena dari kecil nanti ada waktu kecil kan ada perasaan, dia ada segala rasa sakit, rasa apa, perasaan itu dia perlu dilindungin, dia perlu bagaimana bingung, nggak ngerti. Kalau laki itu dari kecilnya nggak ngerasain segala mungkin, dan dia dilatihnya itu lebih realita, nggak ngerti deh pokoknya deh. Beda banget laki sama perempuan, mix aja, cuman jangan terlalu aneh gitu aja. Kita mau laki mau perempuan jangan terlalu aneh, yang perempuan juga jangan terlalu perasaan, tapi akal sehat di mix dengan akal sehat, itu paling benar. Jadi juga nggak terjerumus ke sesuatu yang salah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.